Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar pada materi Microsoft Excel dalam penggunaannya, khususnya pada 3 topik yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Fokus topik kita hari ini adalah aritmatika, jumlah, dan rata-rata. Aritmatika ini hanya berhubungan dengan plus, minus, bagi, kali gitu ya. Rumus standarnya, kemudian jumlah dan rata-rata ini menggunakan rumus yang sudah dimiliki oleh Microsoft Excel. Jadi jika kita mau meminta tolong atau memerintahkan Excel menghitungkan angka, Excel minta tolong hitungkan angka-angka ini. Nah, secara lisan kita tidak bisa menyampaikan ke Excel, maka caranya adalah mengetikkan perintah itu kepada Excel. Nah, perintah untuk jumlah adalah sum atau sum gitu ya. Untuk rata-rata juga sama. Excel, tolong rata-ratakan angka-angka ini. Nah, kita memberikan perintah dengan sebuah rumus namanya average ya, atau average gitu. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membuat kolom atau tulisan seperti ini ya. Jadi nanti ada nama lengkap ya, nomor, nilai-nilai mapel, kemudian jumlah. Dan di sini nanti kita akan menghitung menggunakan rumus tadi yang sudah kita fokuskan. Baik, pertama yang harus kalian lakukan adalah menuliskan ya, menuliskan semua ini di Microsoft Excel. Silakan dibuka dulu Microsoft Excel-nya. Bagi yang tidak tahu cara membuka Microsoft Excel, boleh pilih menu Windows ini, kemudian cari Excel atau E gitu ya, Excel. Nah ini ya, atau kalau nggak mau mencari langsung klik ini aja, ada search ya, ada gambar kaca pembesar, tulis saja EXC. Nah, dia muncul langsung di sini. Langsung diklik open gitu ya. Nanti akan muncul. Setelah terbuka seperti ini, silahkan ya, tadi ini dituliskan, hanya dituliskan saja, tidak perlu disetting atau diformat. Nanti kita bersama-sama menyetingnya dengan seksama. Baik ya, saya anggap kalian menuliskannya. Silahkan di pause dulu video ini untuk mengetahui atau bisa melihat detail apa saja yang harus dituliskan di Excel. Untuk kolomnya atau barisnya bebas. Baik, setelah sudah dituliskan semua tanpa format ya, hanya nulis saja, saya perlu menjelaskan terlebih dahulu bahwa bagian-bagian Excel yang akan kita gunakan untuk mengerjakan ini ya. Pertama, bagian atas ini ya, ini namanya yang ada alfabetnya ini namanya kolom. Jadi kolom 1, kolom 2, kolom 3 ya. Jadi diperhatikan, nanti saya akan menggunakan kata-kata ini. Kolom. Kemudian yang angka ini yang sebelah kiri ini namanya baris. Jadi ini baris 1, baris 2, baris 3 gitu ya. Baik, jika sudah oke, baik, kita berikutnya adalah menyetingnya ya, mendesainnya menjadi seperti ini. Kalau saya menyebutnya memformatnya gitu ya. Baik, pertama kita buat tulisannya menjadi tengah dulu ya. Kita blok dulu. Caranya adalah silakan pastikan kursornya membentuk huruf plus putih ini ya. Kemudian arahkan pada kolom baris. Kemudian diklik kiri dengan ditahan ya, diklik tahan. Terus ditarik sampai jumlah rata-rata ini, jumlah rata-rata ya. Saya ulangi lagi, diklik kiri mouse-nya, ditahan, jangan dilepas, terus geser sampai jumlah dan rata-rata ini. Jika sudah, kita lanjut memformatnya ya, yaitu pilih menu home ya di sini. Kemudian pilih huruf pilih ini. Nah, kita menengahkan hurufnya dulu. Kita pilih center di sini. Kita pilih center, maka semuanya akan berada di tengah kolom ya. Ustadz ini ya kelihatan ini ketutupan. Nah, sebentar, kita belum menginjak ke sana, tapi kita akan memperbaiki hal tersebut.
Setelah selesai, lanjut yaitu, nah ini ditebeli ya, ditebali hurufnya dengan cara di bold. Kalau di Excel namanya ya perintahnya. Kita blok lagi, kemudian kita pilih home dan pilih yang ini, B besar ini, bold. Nah, diklik, maka hurufnya akan menjadi tebal. Sekarang kita lanjut untuk melihatkan apa ini ya, kata-katanya dalam kolom supaya nggak ketutupan seperti ini. Caranya, silakan arahkan kursor pada atas kolom seperti ini sampai mana apa ini simbolnya berubah menjadi arah ke bawah. Kemudian geser ke kanan. Nah, sampai ada tanda plus hitam seperti ini, ada arahnya kanan kiri ya. Silakan diklik kiri, tahan ya, ditahan sambil digeser ke kanan. Nah, bisa ya, bila manual seperti ini. Nah, kalau mau cepat ya, contoh ya, mau cepat langsung tanpa kamu menggeser pelan-pelan mengira-ngira ya, bisa dengan cara letakkan kursornya pada posisi seperti ini di pinggirnya, paling pinggir kolom, kemudian diklik 2 kali, klik kiri 2 kali, tuk tuk. Nah, langsung otomatis lebarnya menyesuaikan teks yang ada dalam kolom. Lanjut kita coba juga di jumlah ini ya, urut di kolom atas, kemudian pinggirkan ke tepi kolom, diklik 2 kali, tuk tuk. Nah, dia langsung mengarah ke sini. Berikutnya yang ini, nah ini tidak bisa menggunakan tuk tuk ya, jadi karena memang ini agak panjang. Nah, yang harus kita lakukan adalah menggabungkan kolom 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kita gabungkan menjadi satu supaya teksnya menjadi tengah. Caranya bagaimana? Yaitu pertama arahkan kursornya kepada kolom paling pojok sini, kemudian di blok satu baris. Ya, satu baris sampai kolom kolom jumlah ya. Untuk posisi kolomnya terserah, yang penting nanti dari nomor ini ya sampai jumlah sini di blok. Satu baris saja. Jika sudah, silakan menuju menu home dan pilih di sini merger and center. Nah, diklik 1 kali, klik, maka akan menjadi tengah posisinya. Lakukan hal yang sama pada yang di bawah ini ya, dari nomor diklik kiri tahan, digeser sampai jumlah, dilepas, kemudian merger and center lagi. Nah, ini juga berlaku pada total dan rata-rata. Cuma bedanya kalau total cuma 2 kolom saja, dari nomor sampai nama lengkap. Kalau rata-rata juga dari nomor sama nama lengkap. Oke, sudah selesai. Formatnya atau posisinya sudah sama. Berikutnya kita membuat sebuah tabel. Nah, untuk tabel karena tidak semua dibuat tabel, maka fokusnya hanya pada dari nomor sampai jumlah rata-rata ya, judulnya tidak usah. Jadi silakan di blok seperti tadi ya, diklik kolom nomor, kemudian diklik kiri tahan mouse-nya sampai jumlah rata-rata, kemudian dilepas. Setelah dilepas, silakan buat tabel tempatnya di sini. Home, kemudian di sebelahnya ini BIU, di sini ada namanya border. Nah, border terus diklik yang tanda panah ke bawah ini, diklik dan pilih all borders. Ya, diklik ini ya, yang ini ya, all borders. Nah, sudah jadi kolomnya. Lanjut G. Jadi setelah sudah tersetting terformat seperti ini, maka sekarang kita memberikan perintah pada Excel untuk menghitung angka-angka yang ada pada tabel ini. Pertama kita akan menghitung jumlah. Jumlah di sini adalah menghitung jumlah nilai Al-Quran, yaitu berasal dari nilai tajwid dan nilai tahsin. Sehingga yang dihitung cuma dua nilai ini, yang IPA, IPS, Matematika tidak perlu. Caranya bagaimana? Nah, kita menggunakan rumus aritmatika tadi, yang ada plus, minus, kali, bagi gitu ya. Caranya pertama silakan ditekan sama dengan yang di keyboard ya. Kemudian klik kolom baris tajwid ini yang punyanya Mas Lino ini sampai keluar running tag, bukan running line ya. Kemudian setelah sudah, karena kita ingin menotalnya, maka kita menggunakan
simbol plus. Nah, di keyboard itu tempatnya ada di sama dengan juga, sama. Karena tempatnya sama, dan ini posisinya plus di atasnya sama dengan, maka untuk mengaktifkannya, tidak bisa cuma ditekan tombol sama dengan, tapi harus tekan shift ya, SHIFT, shift, kemudian ditahan ya, kemudian klik atau tekan tombol sama dengan. Dia akan jadi plus. Nah, ya, saya ulangi lagi. Shift ini ya, shift ditekan, tahan, tekan, kemudian tekan juga plus. Nah, sudah. Berikutnya nilai tahsin juga kita klik, klik. Nah, jadi merah biasanya, atau ada running line-nya lagi. Setelah seperti ini, maka langsung enter, di enter, cek, maka nilainya sudah muncul. Nah, untuk menghitung nilainya Yuda dan Hilmi, caranya tidak perlu melakukan hal yang sama ya, sama dengan diklik plus, diklik lagi, tidak usah. Tapi cara cepatnya adalah silakan mouse-nya diarahkan pada kolom ini yang nilai tadi sudah kita buat. Kemudian arahkan kursor ini pada bawah kanan kolom di sini sampai bentuk simbol plus hitam ya. Ini kalau sudah seperti ini, baru diklik kiri mouse, tahan sambil ditarik ke bawah sampai Hilmi ya, lepas. Nah, nilainya akan otomatis terhitung. Ya, ini sekalian pengingat ya, ketika tadi membuat ini atau memblok sesuatu, memblok baris atau kolom, hati-hati. Pastikan sebelum memblok seperti ini ya, blok ini. Nah, pastikan posisi kursornya atau mouse ini ya yang bergerak-gerak ini harus plus putih. Jangan sampai bentuknya plus hitam. Kalau plus hitam jadinya seperti ini. Contoh nih ya, plus hitam. Kita geser. Niatnya saya pengen geser untuk satu baris gitu ya, maka jadinya malah ke copy. Nah, jangan ya. Jadi posisikan kalau mau ngeblok harus kotak ya, segitiga begini, plus putih, habis itu digeser. Nah, ini ngeblok ya. Kalau yang plus hitam itu fungsinya untuk ini, jadi menggeser rumus ya, atau menggeser perintah ke kolom yang lain. Lanjut, rumus berikutnya adalah di sini kita menggunakan total atau jumlah ya, yaitu sum atau sum. Caranya adalah tekan sama dengan, kemudian ketikkan SUM. Ciri-ciri rumusnya bekerja adalah muncul kotak yang seperti ini. Ya, jika sudah muncul seperti ini maka rumusnya betul. Lanjut, yaitu silakan ditekan tombol tab. Ya, tombol tab itu ada di atasnya tombol caps lock. Tekan tab, nanti akan muncul seperti ini, ada kurung buka. Nah, ini memberikan perintah pada Excel bahwa angka berapa saja yang mau ditotal. Nah, gitu. Kita mau menghitung nilai tajwidnya Vino, Yuda, dan Hilmi. Jadi silakan diklik kiri, tahan, terus digeser ke bawah. Nah, jika sudah, silakan ditutup kurung. Cara tutup kurungnya adalah tekan shift dan angka 0. Shift, angka 0. Nah, kalau sudah seperti ini silakan di enter. Nah, sudah dapat nilainya. Lakukan hal yang sama seperti yang tadi ya, menggeser ke sini tadi supaya kita nggak berulang-ulang menggunakan rumus, yaitu dengan cara arahkan kursornya ke pojok kanan bawah kolom, kemudian sampai bentuknya plus hitam, kemudian diklik kiri, mouse tahan, dan digeser sampai nilai tahsin. Hop, lepas, dan dia akan langsung terhitung otomatis. Ya, begitu ya. Lanjut untuk rata-rata, yaitu sama dengan, kemudian rumusnya adalah average ya, average kalau hurufnya. Kita bisa mengetikkan huruf A dan V, nanti akan muncul pilihannya. Nah, ini pilih yang nomor 2 ini, average ya, average ini. Setelah dipilih menggunakan mouse, jangan di enter ya, jangan di enter, tapi di tab ya, yang tombol yang di atasnya caps lock ini. Di tab akan muncul seperti ini, average. Tinggal dimasukkan angkanya, nilainya Vino sampai Hilmi, kemudian ditutup kurung, shift angka 0. Nah, setelah itu di enter. Jadi
Ya, ini tadi belum nilai asli ya. Nilai aslinya seperti ini ya. Maaf. Nah, nilai aslinya seperti ini. Nah, nanti selanjutnya kita geser juga ke kanan ya dengan cara sama. Arahkan kursornya ke pojok kanan bawah. Diklik kiri mouse, tarik sampai tahsin ya. Ditahan, tarik sampai tahsin, dilepas. Nilainya akan ada 00-nya ya, atau koma. Kalau di matematika namanya desimal. Ya. Nah, berikutnya kita akan menghilangkan desimal atau lebih tepatnya membulatkan angka desimal menjadi tidak ada komanya ya. Kita bulatkan ke depan. Caranya adalah pertama diblok dulu angka yang di bawah ini satu baris saja. Satu baris ya. Baik nanti tidak ada koma di belakang 0 ataupun ada angka di bawah 0 ya, di belakang 0, tetap diblok satu baris saja ya, biar kompak, biar sama nanti. Caranya adalah silakan diklik ini ya, menu home. Terus nih sebelahnya merge center, di sini ada number. Nah, ini ada namanya increase desimal dan decrease desimal. Nah, kalau pengen menghilangkan 0, berarti diklik yang decrease ini. Nah, dia hilang. Kalau pengen nambahkan 0 di depan angka ya, diklik 2 kali. Oh, enggak bisa, Paul udah. Ini. Nah, ini di belakang. Nah, kalau mau nambahkan lagi 0, oh ini tambah lagi ya. Kurangi. Nah, silakan bulatkan sampai tidak ada koma di belakang angka. Seperti ini. Jika sudah seperti ini, maka tugasnya selesai. Silakan dipelajari lebih dalam, diperhatikan caranya, dicoba-coba terus. Karena ini adalah salah satu kisi-kisi dalam penilaian akhir semester nanti. Selamat mencoba, semoga berhasil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.